Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yosi Dwi Arista, ahli gizi Puskesmas Jabon. Nah, kita bertemu saat ini di materi ketiga, yaitu mengenai komplikasi kehamilan. Sedikit berbeda dengan yang tadi disampaikan oleh Dr. Nirmala. Komplikasi kehamilan yang akan saya sampaikan ini adalah komplikasi yang berhubungan langsung ya mengenai gizi atau nutrisi yang akan berakibat pada ibu hamil, kehamilan itu sendiri dan juga janin yang ada di dalam kandungan. Oke, selanjutnya kita langsung ke materi. Oke, materi pertama ini mengenai kekurangan energi kronis atau kita sebut dengan KEK. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Nirmala, ya bahwa ibu hamil dengan kondisi KEK dan anemia ini akan mengalami komplikasi yang membahayakan pada saat kehamilan ibu sendiri, ya proses kehamilan, proses persalinan yang bisa mengancam jiwa dan juga pertumbuhan janin dan pada masa pertumbuhan anak di masa depannya. Ya, oke. Perlu kita ingat ya untuk KEK ini kan tadi ditandai dengan lingkar lengan atas ya yang diukur pada lengan sebelah kiri ini kurang dari 23,5 cm. Dan juga untuk tanda yang lain ketika diukur berat badan dibanding tinggi badannya ya. Nah, ini atau kita sebut dengan indeks massa tubuhnya ini kurang dari 18,5. Nah, ini jadi wanita dikatakan KEK ataupun tadi ya kekurangan energi kronis. Ini bisa terjadi pada saat wanita usia subur atau sebelum menikah, pada saat remaja, bahkan terjadi pada ibu hamil. Maka sebelum hamil, ibu kalau bisa mengetahui dulu bagaimana kondisi kesehatannya. Nah, karena berdampak sangat besar, maka penting untuk melakukan atau perencanaan kehamilan. Ya, jadi lebih baik untuk kehamilan ini direncanakan dulu. Jadi dipastikan dulu di awal ibu mengetahui tadi status gizi. Paling tidak ya, sebelum hamil ibu mengetahui seperti indeks massa tubuhnya berapa, lingkar lengannya berapa, dan juga kadar Hb atau hemoglobin untuk mengetahui status anemianya. Nah, di Puskesmas Jabon saat ini juga ada inovasi yaitu sejiwa dengan Jatin. Ya, ini adalah pemeriksaan kesehatan pada saat calon pengantin. Ya, nah mulai dari penimbangan berat badan, ya, mulai dari pengukuran tensi, pengukuran lila, dan juga untuk pemeriksaan kadar Hb dan juga konseling gizi. Nah, hal ini juga dimaksudkan untuk melakukan screening pada calon pengantin sehingga nantinya ketika dia sudah hamil ini tidak terjadi hal-hal seperti itu, tidak sampai ada KEK atau kondisi anemia. Untuk calon pengantin nantinya pada saat di konseling gizi, nah dia juga akan mengetahui nanti status gizinya atau status kesehatannya seperti apa. Nah, ini juga akan diberikan suplemen seperti ini ya. Nah, ini Laduni untuk calon pengantin. Apabila nantinya dia mengetahui kondisinya mungkin lingkar lengannya kurang atau tadi indeks massa tubuhnya masih kurang. Nah, kita akan berikan suplemen seperti ini yang ini namanya Laduni. Ini untuk calon pengantin. Nah, ini untuk meningkatkan nutrisi calon pengantin sehingga kapanpun nanti dia mengalami kehamilan, nah ini tubuhnya sudah cukup untuk menerima kehamilan. Nah, lalu langkah apa? Misalkan ibu tadi sudah hamil baru mengetahui apabila dia KEK atau kekurangan energi kronis ya, tapi sudah dalam kondisi hamil. Nah, langkah yang pertama, ketika mengetahui seperti itu, langsung hubungi petugas kesehatan, ya boleh ke bidan terdekat atau bahkan berkunjung ke puskesmas. Nah, setelah itu oleh pihak puskesmas ini akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Misalkan ada komplikasi yang lain, penyakit penyerta yang lain, seperti itu. Dan juga konseling nutrisi. Nah, untuk ibu hamil ini nanti juga dalam kondisi KEK ini juga akan dilakukan pendampingan ya, bisa kunjungan rumah atau ibu KEK tersebut selalu berkonsultasi secara intens
di bidan desa atau di puskesmas ya. Jadi dipantau benar untuk peningkatan berat badannya, asupannya seperti itu. Nah, untuk makanannya, makanan untuk ibu hamil ya, garis besarnya adalah untuk intake-nya adalah tinggi kalori, tinggi protein ya. Jadi tapi tetap mengacu pada gizi seimbang. Nah, juga makanan yang perlu dihindari ya seperti yang bisa menghambat proses penyerapan makanan. Ya, kalau untuk minuman misalkan seperti teh, kopi, minuman bersoda ya, dan juga minuman yang gulanya terlalu tinggi. Nah, itu bisa menghambat penyerapan makanan atau mengurangi konsumsi. Nah, ini untuk makanannya, hindari makanan ya atau ikan-ikan yang mengandung timbal yang tinggi. Nah, karena kita saat ini berada di daerah dekat dengan laut ya. Nah, ini biasanya banyak juga sudah terpapar limbah. Nah, ikan-ikan yang mudah menyerap limbah itu seperti udang, kerang, kupang, ya, kepiting. Nah, ini kalau bisa dibatasi. Walaupun kita melimpah di sini, nah tapi untuk ibu hamil lebih baik dibatasi. Nah, untuk sayuran ini juga ada beberapa makanan yang harus dihindari. Misalkan seperti kobis atau kol ya, manisa ya, nangka muda atau sering disebut dengan tewel dan juga rebung. Kenapa? Karena makanan ini atau sayuran ini dia zat haranya sedikit kecil sekali, atau dia juga bisa menghambat penyerapan zat yodium yang penting untuk hormon pertumbuhan. Nah, saat ini ya, saat kehamilan ibu juga membutuhkan hormon pertumbuhan yang tinggi. Nah, untuk materi yang kedua yaitu adalah anemia. Nah, anemia ini sendiri merupakan komplikasi yang sering terjadi pada masa kehamilan. Nih, di Puskesmas Jawa sendiri tahun 2019 hampir 30% ibu hamil yang diperiksa dan berkunjung di puskesmas ini mengalami anemia. Ya, yang ditandai dengan kadar hemoglobin atau Hb kurang dari 11 gram per sen. Nah, jangan lupa untuk kematian ibu yang tertinggi ini disebabkan karena perdarahan. Nah, perdarahan ini ya ketika dipelajari lagi juga biasanya mempunyai riwayat anemia. Nah, maka itu untuk mencegah anemia pada ibu hamil ini sangat penting. Nah, untuk itu Puskesmas Jabon juga mempunyai program. Nah, programnya tadi saya sudah sebutkan, kita ada program Sejiwa, yaitu Selamatkan Jiwa Wanita dan Anak. Khusus untuk ibu hamil kita mempunyai program yaitu Sejiwa dengan Jempol, yaitu selamatkan jiwa wanita dan anak melalui penandaan jempol ya dengan 8 kriteria ibu hamil aman. Nah, seperti pada leaflet ya, di leaflet ini yang pertama ini adalah kontak pertama diharapkan usia kandungan kurang dari 12 minggu. Ya, ini dimaksudkan agar ibu hamil memeriksakan secara dini kehamilannya. Jadi semakin cepat ibu mengetahui status kesehatannya, maka semakin cepat kalau ada kesulitan atau tadi ya ada kek, anemia atau dan sebagainya, ini segera ditangani. Nah, untuk yang poin kedua, nah ini juga ibu hamil kalau bisa ya melakukan ANC terpadu. Jadi ini wajib. ANC terpadu atau pemeriksaan kehamilan secara terpadu atau interprofesi. Jadi ibu hamil paling tidak 1 kali ini berkunjung ke puskesmas dan melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan kehamilan ini di KIA ya dengan 10T. Setelah itu pemeriksaan gigi dan mulut, terus pemeriksaan laborat ya. Pemeriksaan laborat ini juga meliputi pemeriksaan golongan darah, kadar Hb, kadar gula darah, HBsAg atau hepatitis B, HIV, dan juga untuk penyakit menular seksual yaitu sifilis. Nah, selain pemeriksaan laborat juga akan mendapatkan konseling gizi. Nah, jadi apabila ibu hamil nanti terdapat komplikasi seperti anemia, kek, hiperemesis, atau keluhan-keluhan terkait kehamilan, nah ini juga nanti akan bagaimana cara mengatasinya sehingga tidak jatuh pada kondisi yang lebih rentan lagi. Ya. Nah, saat ini bagaimana apabila ibu hamil tersebut
sudah terjadi anemia ya, setelah diperiksa ternyata kadar HB-nya rendah. Nah, makanya yang pertama harus dilakukan adalah segera hubungi untuk tenaga kesehatan, bidan terdekat, atau segera ke puskesmas. Ya, jadi berkonsultasi memeriksakan kehamilannya. Nah, yang kedua, konsumsi makanan bergizi seimbang. Ya, diutamakan juga makanan yang mempunyai kandungan zat besi yang tinggi. Nah, contohnya ya seperti daging merah, hati ayam, ikan, telur, seperti itu. Nah, untuk sayuran bisa dipilih sayuran yang berwarna hijau seperti kalau di sini ya banyak kelor, bayam, nah terus juga daun singkong, daun pepaya, brokoli, seperti itu. Nah, terus untuk juga cukupkan untuk konsumsi kacang-kacangan ya, bisa seperti kayak tempe ya, terus untuk kacang hijau, kacang merah. Nah, terus untuk buah, ya ini utamakan buah yang mempunyai kandungan vitamin C yang tinggi. Ini bagus untuk penyerapan zat besi dan juga makanan yang lain. Nah, contohnya bisa seperti jambu merah, jeruk, ya, pepaya, buah naga, seperti itu. Nah, selanjutnya juga hampir sama seperti pada kek tadi ya, hindari makanan yang bisa menghambat penyerapan. Ya, sudah saya jelaskan tadi pada sesi yang pertama. Nah, selanjutnya ini jangan lupa suplementasi zat besi. Jadi walaupun tadi konsumsi makanannya sudah cukup, tapi ibu hamil tetap untuk menjaga tidak sampai terjadi anemi, ini tetap konsumsi suplementasi zat besi. Ya, ini juga merupakan salah satu program pemerintah. Nah, ini untuk suplementasi zat besi jangan lupa kandungan zat besi juga harus tepat. 60 mg ya. Nah, jadi mempunyai kandungan 60 mg zat besi dan juga 0,4 mg untuk asam folat. Nah, di Kabupaten Sidoarjo ini juga sudah ada program, jadi untuk ibu hamil diberikan tablet seperti ini. Jadi sudah lengkap ya. Jadi Laduni ini untuk ibu hamil. Ini sudah lengkap. Sudah ada kandungan zat besi di sini dan juga vitamin mineral lain yang lengkap. Ada vitamin A, B, C, D, E ya, juga zinc ya, selenium dan juga yodium. Ya, jadi lebih lengkap, maka ibu hamil di Kabupaten Sidoarjo biasanya kita sarankan untuk mendapatkan Laduni. Nah, selain Laduni, untuk ibu hamil anemia dan ibu hamil kek ini juga akan kita lakukan pendampingan. Jadi akan mendapatkan juga makanan tambahan untuk pemulihan. Nah, biasanya ada beberapa macam untuk makanan tambahan, diantaranya biskuit seperti ini. Nah, biasanya kita bagikan untuk ibu hamil kek ya, atau ibu hamil anemia, atau juga nantinya ada program untuk makanan tambahan yang berbahan dasar makanan lokal. Nah, untuk komplikasi yang ketiga ini adalah hiperemesis. Nah, hiperemesis ya ini kalau di awal kehamilan ya, trimester pertama ya sampai 20 minggu pertama kehamilan biasanya kan terjadi mual muntah. Tetapi untuk hiperemesis ini mual muntahnya ini berlebihan ya. Jadi lebih dari 3 kali misalkan dalam sehari, sehingga menyebabkan ibu hamil semakin lemah kondisinya ya. Nah, untuk aktivitas juga kesulitan, mengganggu, dan juga bahkan sampai terjadi dehidrasi. Nah, untuk hiperemesis ini juga sebagai tanda kegawatan dalam kehamilan. Jadi harus segera diwaspadai. Apabila terjadi, maka tadi segera hubungi pusat kesehatan terdekat ya, di puskesmas, bidan terdekat untuk melakukan konsultasi dan juga untuk segera penanganannya. Nah, untuk mual dan muntah ya dalam ringan ya, jadi kalau hiperemesis itu memang harus segera penanganannya ke pusat kesehatan atau ke puskesmas untuk penanganannya. Tetapi ketika tadi gejalanya muncul ringan, ini bisa juga diatasi. Nah, misalkan yang pertama, konsumsi makanan ini dalam porsi kecil tapi sering. Jadi untuk makanannya bisa dalam porsi kecil tapi mungkin lebih sering. Jadi nggak hanya 3 kali sehari tapi bisa 4 sampai 6 kali sehari. Nah, untuk yang kedua, hindari makanan yang berlemak tinggi. Misalkan seperti goreng-gorengan ataupun santan kental ataupun daging yang berlemak. Nah, yang ketiga, beri jarak antara makan ya dan juga untuk pemberian minum
Jadi setelah makan jangan langsung minum, karena tadi yang pernah saya sampaikan di materi pertama, makanan ketika tadi kita makan langsung minum, nah ini volume makanan dalam lambung ini akan lebih besar. Nah ini juga akan memicu muntah. Yang keempat, nah makanan ini disarankan diberikan dalam bentuk kering. Jadi ya kering, tidak berkuah banyak seperti itu ya. Jadi kandungan airnya sedikit ya. Nah untuk pemberian cairan ya atau cairan berkuah ya ini juga disesuaikan dengan kemampuan. Apabila semakin sering muntah terjadi mual, nah ini juga disesuaikan sehingga tidak terjadi atau memicu adanya muntah. Nah biasanya untuk muntah atau mual itu biasanya terjadi di pagi hari. Nah, maka itu untuk pagi hari ini juga disarankan untuk konsumsi makanan ringan ya, yang tidak terlalu banyak tetapi nilai gizinya cukup. Nah, untuk yang kelima ya, ini saya juga akan memberikan untuk contoh menu. Ya, contoh menu biasanya untuk pagi hari, nah bisa seperti roti bakar seperti itu ya. Cuma untuk isinya sudah pernah saya jelaskan juga di materi pertama, jadi isinya juga lengkap, ada sayur ya kan, ada protein hewani. Nah, juga mungkin ditambahkan lemak, mungkin di situ ada mentega dan lain sebagainya. Nah, untuk yang contoh lain misalkan seperti crackers. Nah, ini misalkan pada saat itu ibu mual atau muntahnya berlebih sehingga tadi tapi kondisi perutnya kosong. Jadi untuk pertolongan pertama konsumsi cracker seperti itu ya. Mungkin untuk tambahan biskuit ibu hamil ini juga sudah sesuai. Lalu juga boleh seperti salad ya, salad buah seperti itu, salad sayur juga boleh karena kandungan airnya sedikit, atau tadi minuman rasa buah untuk mengurangi rasa buah. Nah, untuk makanan yang tidak dianjurkan pada ibu yang mengalami hiperemesis atau mual dan muntah yang berlebihan, nah ini pada umumnya adalah makanan yang dapat merangsang saluran pencernaan. Jadi makanan-makanan yang berbumbu tajam, atau juga makanan yang mengandung seperti alkohol, ya, kopi, ya, bahan pengawet atau bumbu tambahan, bahan penyedap, ya seperti itu sangat tidak dianjurkan. Atau bahan makanan yang diolah dengan cara dibakar, ya, ataupun dengan yang makanan yang kurang matang seperti itu. Untuk komplikasi yang keempat ini adalah preeklamsia. Nah, preeklamsia ini adalah salah satu komplikasi juga yang sering terjadi pada kehamilan. Nah, biasanya komplikasi ini ditandai dengan meningkatnya tekanan darah ya. Jadi tekanan darah ini biasanya ada tensi ya, tensinya ini meningkat. Nah, ini 140 biasanya. Ini untuk sistolnya ya, ini 140. Kalau sudah ada tekanan 140 ini harus waspada. Segera tadi hubungi untuk bidan terdekat atau tenaga kesehatan terdekat. Nah, juga untuk tanda yang lain, ini adanya protein pada urin. Nah, bisa diketahui ini melalui pemeriksaan laboratorium. Jadi diperiksa untuk urinnya. Nah, berikutnya juga terdapat pembengkakan ya atau ödem. Ini biasanya pada wajah, pada tangan dan juga kaki. Dan itu untuk bengkaknya ini tidak segera hilang, jadi bertahan di situ nggak segera hilang. Nah, ini juga salah satu untuk tandanya. Nah, juga ada keluhan-keluhan yang timbul ya, yang lain biasanya berat badan ini peningkatannya ekstrim. Jadi biasanya misalkan bulan ini ibu hamil berat badannya 50 kilo. Nah, untuk bulan ke depan ternyata langsung naik 8 kilo seperti itu ya. Jadi peningkatannya ekstrim sekali. Bisa jadi peningkatan ini karena adanya pembengkakan pada tubuh. Juga ada gejala-gejala lain ya yang ditimbulkan seperti kemerah-merahan pada kulit. Nah, terus juga terjadi mual, pusing, pandangan mata kabur ya, nyeri lambung. Nah, juga oliguri atau volume kencing ini menurun. Jadi misalkan minumnya banyak tapi untuk kencingnya ini berkurang atau volumenya turun. Nah, terus ibu juga menjadi gelisah, bahkan bisa sampai kesadarannya menurun. Nah,
Untuk ibu-ibu yang mempunyai tanda-tanda preeklamsi, misalkan tekanan darahnya sudah meningkat, nah ini juga harus melakukan diet. Ya, beberapa syarat diet untuk eklamsi, ya ini salah satunya yang pertama, cukupkan kebutuhan nutrisi. Ya, jangan lupa kemarin sudah saya jelaskan juga mengenai gizi seimbang. Ya, itu prinsipnya. Nah, yang kedua, kurangi konsumsi makanan yang mempunyai kandungan natrium yang tinggi atau kadar garamnya tinggi. Nah, ini contohnya seperti makanan yang diawetkan, ya, makanan-makanan instan, terus makanan yang mengandung tambahan rasa, ya, jadi rasanya jadi ditambahkan penyedap, ya, bumbu-bumbu seperti itu, ya, sehingga rasanya sangat menyengat. Nah, juga seperti crackers, biskuit, ya, kerupuk, keripik, ya, yang seneng nyemil nih. Nah, juga bakso misalkan, ya, dan juga makanan-makanan instan yang lain. Nah, untuk yang ketiga, ini cukupkan konsumsi protein. Nah, ini diutamakan konsumsi protein dari makanan atau lauk hewani yang kandungan lemaknya rendah. Jadi proteinnya dia tinggi, ya, cukup, tetapi mempunyai kandungan lemak yang rendah. Ini biasanya terdapat pada ikan-ikan segar. Nah, berikutnya juga ada beberapa yang dibatasi, yaitu seperti lemak. Jadi batasi makanan yang mengandung lemak-lemak yang terlalu tinggi. Jadi lemak boleh, tetapi tidak diberikan atau terlalu berlebih. Nah, selanjutnya juga cukupkan vitamin. Nah, vitamin ini khususnya, ya, yang diutamakan ini adalah vitamin C dan juga vitamin B6. Kalau vitamin C udah tahu tadi ya, pada buah-buahan tadi yang tertinggi. Nah, untuk vitamin B6 ini biasanya paling tinggi juga terdapat pada kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang merah, kacang kapri, ya, kacang kedelai seperti itu. Nah, selanjutnya berikan mineral yang cukup. Nah, kandungan mineral yang di sini ini yang diutamakan ini kandungan pada kalsium dan juga kalium. Untuk makanan yang mempunyai kandungan kalsium tinggi, contohnya seperti makanan dalam produk olahan susu, misalkan susu skim, ya, susu rendah lemak. Nah, terus misalkan seperti keju, yogurt, seperti itu. Nah, untuk sayuran, ya, bisa yang tinggi kalsium ini seperti bayam, seperti brokoli. Untuk buah, ya, pada jeruk, pada alpukat, ini kalsium juga tinggi. Nah, untuk protein hewani ini bisa terdapat pada ikan seperti ikan salmon dan ikan teri. Nah, untuk makanan yang tinggi kalium ini biasanya paling tinggi ini terdapat pada pisang, ya, kentang, ubi, ya, ubi merah, ya, pohong atau tadi, ya, ubi kalau di sini bilangnya, terus juga kacang merah dan juga jeruk. Nah, untuk cairan atau minum ini juga harus disesuaikan. Jadi disesuaikan apakah ibu hamil tadi, ya, ini disertai ada pembengkakan, ada mual, ya, muntah atau dehidrasi, atau tadi ketika minum, ya, jumlah kencing yang keluar ini jumlahnya sedikit. Jadi harus dibatasi atau disesuaikan dengan keluhan ibu hamil tersebut. Dikarenakan untuk preeklamsi ini, ya, ini nanti juga akan mengancam jiwa, ya, apabila terjadi pada ibu hamil, maka ibu hamil dengan tanda-tanda eklamsi ini harus dipantau secara maksimal, ya, jadi harus ada pendampingan juga. Maka apabila ibu-ibu mengalami kondisi seperti itu tadi, harus sering berkunjung ke petugas kesehatan, sering berkonsultasi, ya, untuk mendapatkan penanganan yang lebih intensif. Untuk komplikasi selanjutnya ini adalah diabetes mellitus atau kencing manis, ya. Nah, untuk kencing manis sendiri ini juga bisa ada dua. Yang pertama, ibu hamil itu sudah mempunyai kencing manis, ya, riwayat kencing manis sebelum kehamilannya. Dan yang kedua ini adalah kencing manis yang terjadi pada saat ibu tersebut hamil. Jadi sebelumnya tidak terjadi kencing manis, ibu belum pernah ada ciri-ciri kencing manis pada saat kehamilan. Ini baru terjadi peningkatan gula darah. Nah, ini disebut dengan kencing manis gestasional atau kencing manis yang timbul karena hormon kehamilan. Nah,
ibu yang diabetes ya, dengan diabetes pada saat kehamilan ini juga akan mempengaruhi nantinya juga metabolisme makanan dalam tubuhnya. Dan ini juga akan berdampak pada kehamilan ya, juga bisa terjadi komplikasi kehamilannya dan juga perkembangan janin yang ada dalam kandungannya. Nah, bayi yang dilahirkan pada ibu yang diabetes ini juga bisa mengalami gangguan ya pada saat dilahirkan, ini seperti hipoglikemi atau gula darahnya rendah pada saat dilahirkan, juga untuk hipokalsemia atau kadar kalium darahnya juga rendah, dan juga bisa terjadi bilirubin, rendahnya kadar bilirubin atau biasanya juga ditandai dengan kuning seperti itu ya, dan juga komplikasi-komplikasi lain yang mungkin ya karena akibat ibunya mengalami diabetes. Nah, diabetes ini sendiri ditandai dengan pemeriksaan gula darah ya, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan gula darah ya, ini di atas 200 mg desiliter. Jadi miligram dl ini gula darahnya sudah di atas 200. Nah, seperti itu. Atau pada gula darah puasa ya, ini juga di atas 110. Nah, jadi itu sudah merupakan tanda-tanda ibu hamil tersebut mengalami diabetes atau kencing manis. Nah, karena diabetes ini berhubungan erat dengan nutrisi ya, tadi metabolisme makanan, nutrisi makanan. Nah, ini harus melakukan kontak dengan ahli gizi. Jadi secepatnya melakukan kontak. Ketika tadi pemeriksaan laboratoriumnya sudah menunjukkan kadar gula darah di atas 200, harus melakukan kontak dengan ahli gizi, dan juga jangan lupa melakukan kontak juga dengan spesialis kandungan. Karena tadi ya ini penyakit karena metabolisme ya. Dan juga melakukan diet yang secara spesifik. Karena setiap ibu hamil ini mempunyai keluhan ya dan kadar gula yang berbeda, jadi tidak bisa disamakan dari kejadian diabetes pada ibu A ya, nanti dietnya akan berbeda juga dengan diabetes pada ibu B, karena tadi sejarah dan lain sebagainya ya, riwayat penyakit itu juga mempengaruhi, jadi tidak akan sama. Nah, tetapi secara garis besar ini bisa kita kita bisa jelaskan ya, yang secara garis besar diet pada diabetes ya. Yang pertama ini tetap perhatikan untuk 3J ya. Jadi prinsip untuk diabetes tetap 3J. Apa itu 3J ya? 3J ini singkatan dari yang pertama ini adalah tepat jumlah. Jadi tetap ukur jumlah atau porsi makanannya. Tidak boleh terlalu banyak, tapi juga tidak boleh terlalu sedikit, karena juga akan bisa terjadi malnutrisi atau kekurangan nutrisi. Yang kedua, ya J yang kedua ini adalah tepat jam atau waktu. Jadi pola makan ini juga harus tepat. Jadi nanti akan ada waktu. Ya, sehari berapa kali makannya ya. Misalkan 3 kali makan, nah nanti juga makanya ada selingan, nah ini setiap 3 jam sekali ya, jadi akan dijelaskan lebih lanjut nantinya. Nah, J yang ketiga ini adalah tepat jenis, jadi ada beberapa makanan ya yang dianjurkan, nah ini harus dianjurkan, harus dimakan ini untuk ibu hamil. Nah, ada juga makanan yang ketika gula darahnya meningkat ini dibatasi, tidak boleh konsumsi ya. Nah, bahkan ketika misalkan gula darahnya terlalu tinggi atau ada komplikasi lain, ini juga ada bahan makanan yang dilarang seperti itu. Tapi ya harus tepat. Oke, untuk yang berikutnya ini tetap harus kontrol gula darah. Jadi setelah mengetahui pemeriksaan awal sudah kadar gulanya tinggi, ini harus secara kontinu untuk memeriksakan kadar gula darahnya. Bisa setiap bulan ya, seperti itu, setiap minggu, tergantung dari saran atau advice dari dokter kandungannya. Nah, juga mungkin selain dari gula darah acak, bisa juga pemeriksaan gula darah puasa. Jadi gula darah puasa, gula darah 2 jam pasca puasa, terus untuk pemeriksaan HbA1c ya, ini yang lebih spesifik. Nah, terus yang ketiga ini juga tadi ya, selain dari dokter kandungan, intens bertemu dengan ahli gizi ya, jadi harus untuk konsumsinya,
dietnya, perkembangan ini juga harus dipantau. Nah, yang keempat ini batasi makanan-makanan yang mempunyai kandungan karbohidrat yang terlalu tinggi. Nah, ini karbohidrat ini kita tahu pada materi pertama, ini contohnya seperti nasi ya, kentang, jagung, umbi-umbian ya, dan juga roti, mie, tepung-tepungan. Nah, ini dibatasi, ada tadi tepat jumlah. Jadi nanti takarannya akan berbeda setiap orang. Nah, untuk yang berikutnya juga membatasi minuman yang mempunyai kandungan gula yang terlalu tinggi. Nah, biasanya kalau ibu hamil nih pengen rasanya terlalu haus ya, panas seperti itu. Nah, sukanya minum yang manis-manis. Nah, ini harus dibatasi minuman yang terlalu manis, sirup ya, madu. Nah, minuman yang berwarna ya. Nah, sekarang berasa-rasa itu. Dan juga minuman yang ada kandungan sodanya. Itu berarti kan kandungan gulanya terlalu tinggi. Nah, juga untuk makanan atau buah yang mempunyai kandungan gula atau rasa manis yang terlalu tinggi ini juga harus dibatasi pada saat atau ibu hamil tersebut terkena diabetes atau kencing manis. Contohnya misalkan seperti buah durian, buah nangka, ya, manggis, ya, kan karena terlalu manis. Nah, biasanya kalau ibu hamil nih katanya mumpung hamil jadi makannya banyak. Nah, ketika tadi tidak terkontrol, ini kandungan gula ya dalam darah ini juga bisa melonjak tinggi. Jadi hati-hati, waspada seperti itu. Nah, untuk selanjutnya juga tetap batasi makanan dengan kandungan lemak yang terlalu tinggi. Nah, biasanya ibu sering nyemil nih gorengan, makanan-makanan bersantan tinggi ya, ikan-ikan atau daging yang berlemak tinggi ya. Nah, jeroan-jeroan, nah itu juga harus dibatasi karena tadi juga bisa terjadi komplikasi ketika tadi makanannya berlemak tinggi ya. Dan yang selanjutnya tetap tingkatkan makanan dengan serat yang tinggi. Jadi untuk konsumsi sayur ya jangan lupa ya, tetap gizi seimbang seperti yang saya jelaskan di materi pertama. Nah, untuk berikutnya tetap kontrol untuk peningkatan berat badan pada ibu hamil dengan diabetes. Karena bisa jadi karena ada keluhan, biasanya ibu hamil dengan diabetes ada keluhan sering kencing ya, sering lapar seperti itu, maka makanan yang dikonsumsi ini nggak seimbang sehingga peningkatan berat badannya bisa terlalu cepat atau bahkan juga lambat. Jadi tadi harus selalu dikontrol untuk peningkatan berat badannya. Nah, untuk yang terakhir ini adalah komplikasi ya diet untuk penyakit-penyakit menular ya yang disebabkan mungkin karena virus, karena bakteri seperti HIV ya, TB ataupun hepatitis dan bahkan juga corona. Seperti pada saat ini kita masih dalam pandemi virus COVID-19 atau corona. Nah, yang seperti sudah dijelaskan oleh Dr. Nirmala ya tadi, nah ibu hamil ini juga merupakan golongan yang paling rentan untuk terkena virus ya atau bakteri atau bahkan masa pandemi ini adalah terkena corona tadi. Nah, yang paling penting di sini adalah pencegahannya. Jadi usahakan jangan sampai ibu dalam kondisi hamil ini terpapar virus corona atau virus-virus yang lainnya. Ya, nah untuk itu upayakan untuk selalu mempertahankan imunitas atau daya tahan tubuh ibu hamil sehingga ibu hamil tidak mengalami atau terinfeksi virus atau mengalami komplikasi ya. Nah seperti itu ya sehingga daya tahan tubuhnya akan rentan. Pada awal kehamilan biasanya ibu hamil juga mengalami mual muntah atau tadi ada komplikasi anemi ya. Nah, mual muntah atau hiperemesis yang berlebih. Nah, ini juga rentan kondisi ibu hamil ini imunnya menurun sehingga mudah terkena penyakit infeksi. Jadi, walaupun tadi terkena ibu hamilnya anemi, usahakan terus ya jangan sampai jangan sampai ibu hamilnya merasa oh saya sudah cukup ya atau konsumsi makanannya tidak bergizi seimbang. Nah untuk pencegahan ya terjadinya infeksi ya yang pertama
ini konsumsi protein yang cukup. Jadi protein ini berfungsi sebagai pembentuk sel imun pada tubuh. Jadi konsumsi protein yang cukup dan juga bervariasi ini juga yang penting. Biasanya kan pada ikan ya. Nah, yang baik ikan-ikan segar ini yang baik. Nah, yang kedua, ini konsumsi vitamin yang tinggi. Nah, untuk vitamin A ya, di sini untuk vitamin A yang paling penting vitamin A, C dan E. Untuk vitamin A ini contohnya bisa pada minyak ikan ya, terdapat pada minyak ikan, hati sapi, hati ayam, wortel, kuning telur ya, mentega, bayam dan juga labu kuning. Nih, makanan yang tinggi vitamin A. Untuk vitamin C ya bisa, tadi sudah saya jelaskan berkali-kali ya, vitamin C ini bagus sekali ya, jeruk, lemon, pepaya seperti itu. Nah, untuk vitamin E ya, ini juga terdapat pada minyak. Jadi minyak seperti biji bunga matahari ya, minyak kuaci ya seperti itu, untuk kacang almond, minyak jagung, margarin dan juga minyak zaitun. Nah, juga konsumsi mineral. Nah, mineral yang baik untuk daya tahan tubuh di sini bisa terdapat pada Fe ya dan juga zinc. Fe tadi ya, zat besi ya, sudah kita berikan suplementasi juga. Konsumsi makanan tinggi Fe tadi sudah diketahui, dan juga yang tinggi zinc. Nah, zinc ini juga bagus ya, salah satu zat atau mineral yang membantu untuk regenerasi sel. Jadi mempercepat regenerasi sel. Jadi penyembuhan itu akan lebih cepat. Nah, ini juga terdapat pada bahan makanan seperti hati sapi, ya, hati ayam, susu, kacang merah, kuning telur, tempe, daging ayam, ya. Nah, ini juga untuk tadi ya, untuk imunitas. Dan selanjutnya yaitu makanan yang tinggi probiotik. Nah, probiotik ini adalah makanan yang sebagai mikroflora usus. Nah, ini terdapat pada yogurt dan juga tempe yang paling tinggi. Nah, untuk diperhatikan ibu hamil ya yang sudah terkonfirmasi COVID-19 positif atau yang sudah melakukan pemeriksaan rapid untuk COVID ini menunjukkan reaktif, tapi walaupun tidak bergejala seperti demam ya atau panas ataupun sesak nafas, nah ini harus tetap berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan. Karena untuk pemberian suplementasi, terutama untuk pemberian suplementasi Fe atau zat besi, ini harus atas izin dokter spesialis kandungan. Karena dimungkinkan mungkin ada komplikasi karena pemberiannya. Baiklah, itu tadi materi-materi untuk materi sesi ketiga ini, yaitu komplikasi kehamilan. Misalkan nanti ada pertanyaan, silakan bertanya melalui WA Group. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.